gimana? Kalau untuk musim di tengah kebun sebenarnya ini kali kedua kesini dan emang menurut kalau aku sendiri ngerasa lebih private aja sih karena ada yang jelasin juga jadi lebih banyak tahu dan untuk koleksinya itu kan lebih beragam ya maksudnya kayak emang ada dari luar dan kelihatan kayak kerasa gitu karena emang niat dari pendirinya sendiri kan kolektor juga jadi kayak menurut itu lebih menarik aja sih dikemasnya dengan bentuk rumah gitu. Emang suka sejarah apa gimana nih Bang? Kalau dibilang suka sejarah sih nggak yang benar-benar kayak bakal sering baca sejarah cuman ya emang suka bagi kayak sejarah etnik terus kayak budaya gitu emang punya interest lah ketertarikan di sana. Okay. Ini kan tadi katanya udah kedua kali ya. Ya. Perbedaan yang pertama sama kedua ini bedanya apa sih Bang? Yang pertama sama yang kedua saya sama aja maksudnya most likely kayak yang bawah juga tadi yang dibicarain juga umumnya sama cuman mungkin banyak yang kemarin itu mungkin kalau saya sendiri lebih cepat gitu loh alurnya jadi banyak informasi yang mungkin baru tahu sekarang. Apa nih yang paling menarik nih tadi setelah melihat-lihat ke ruangan-ruangan tadi kan apa yang paling menarik tadi kalau bagi Bang Fahri? Sendiri sih apa ya unik dari museum itu sendiri sih menurutku lebih menarik karena kayak ruangannya tuh kan dinamain berdasarkan apa yang jadi masterpiece di ruangan itu terus kayak ide-idenya tuh menarik kayak ruang Kaisar Wilhelm, Pangeran Wilhelm terus kemudian ada ruang Dewi Sri jadi kayak perbedaannya kontras dan itu yang menarik sih. Kalau kita ke museum nasional gitu kan umumnya kayak kita ngelihatnya biasanya satu tema terus untuk tema lain tuh kayaknya berubah jauh gitu. Nah di sini juga kayak gitu cuman konsepnya lebih kecil jadi lebih cepat dan lebih kayak nggak secapek itulah. Siap, kasih Mas. Ya Mas Yodi izin Mas boleh dijelasin museum tengah kebun ini apa sih gitu? Ya, jadi museum di tengah kebun ini museum pribadi milik Bapak Syahrial Jahril namanya. Beliau udah meninggal di tahun 2019 lalu, tapi museum ini masih berdiri dan menerima tamu dan dibukanya sih udah dari 2009. Nah untuk masuk ke ini berbayar atau gimana? Masuk ke sini gratis, tapi memang harus reservasi dulu via Instagram. Di Instagram ada form yang bisa diisi dan dari situ bisa diisi untuk reservasinya. Nanti akan di follow up oleh guide museumnya. Oke. Nah untuk koleksinya ini koleksi pribadi berarti ya dari Bapak Syahril ya gitu ya? Ya betul, itu koleksi pribadi sebagian besar. Ada apa aja sih Mas? Boleh dijelasin Mas? Sebagian besar benda-benda bersejarah, ada juga karya-karya seni, baik dari karya seni zaman dulu atau kontemporer juga ada. Untuk benda-benda bersejarah ada porselen, ada tembikar, ada arca, ada patung-patung, ada lukisan juga. Nah untuk benda-benda ini didapatkannya dari mana Mas? Sebagian besar untuk benda koleksi di museum ini didapat dari lelang, nama lelangnya lelang Christie. Bukan berarti dari milik Pak Syahril berarti ya apa gimana ya Mas? Jadi dari Pak Syahrial berpartisipasi di lelang itu dan akhirnya mengakuisisi barang-barang bersejarah di lelang tersebut. Ada juga yang karena Pak Syahrial kan suka ke luar negeri ya, biasanya dari situ beliau dapat beberapa benda-benda bersejarah yang dimiliki sama kolektor luar kayak gitu. Oke. Nah untuk ruangannya sendiri ini di rumah ini ada berapa ruangan ya Mas? Untuk ruangannya kurang lebih ada 12 ruangan. Oke. Boleh dijelasin ruangan itu ruangan apa aja gitu? Ruangannya, jadi kalau untuk rumahnya sendiri kan dibagi dua bangunan utama sama bangunan untuk tamu atau guest house ya. Untuk bangunan utama sendiri ada ruang foyer, ada ruang tengah, lalu ada ruang makan, ada dapur ada dua, lalu ada ruang perantara, ada kantor, ada kamar mandi, ada kamar utama. Itu untuk rumah utama ya, ada sekitar 9 ruangan. Kalau untuk guest house-nya ada 2 kamar tamu, berarti udah 11. Lalu ada ruang tamu untuk tamu, lalu ada garasi, ada juga kamar mandi, dan satu lagi dapur besar. Ya jadi sekitar 14-15. Nah tadi saya lihat juga ada makamnya Bapak Syahril ya di belakang rumah ini ya.
Itu emang beliau emang sengaja minta untuk dimakamkan di sini apa gimana sih? Ya, jadi memang wasiatnya beliau pengen dimakamkan di sini ya. Sebenarnya beliau tuh udah punya tanah makam juga di Tanah Kusir, tapi dari beliau pribadi pengennya dimakamkan di sini. Artinya tidak jadi dimakamkan di Tanah Kusir berarti ya? Iya.